Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi mengenai sistem ekonomi dalam Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada diskusi kali ini. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Di sini saya Ira Rana bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama di sini ada Winda Agustina sebagai pemateri 4, Yolanda Wulandari sebagai pemateri 3, Mita Anissa Eva sebagai pemateri 5, Bintang Cahaya Rabani sebagai pemateri 2, dan Haifak sebagai pemateri 1. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ke presentasinya. Kepada Haifak dipersilakan untuk memaparkan materinya. Sistem ekonomi dalam Islam. Latar belakang dari sistem ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi Islam bukanlah ilmu yang baru, melainkan ilmu yang ada sejak adanya Islam. Hal ini tersirat dari berbagai aturan Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem ajaran Islam secara utuh, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada esensi ajaran Islam. Kebebasan ekonomi yang terkendali merupakan ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam. Kebebasan untuk memiliki unsur-unsur produksi dalam berfungsinya perekonomian merupakan bagian penting tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu terbuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang yang mendorong orang untuk aktif bekerja secara maksimal. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memuaskan kebutuhan pribadi yang tidak terbatas dikendalikan oleh kewajiban setiap individu terhadap komunitasnya. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif menjadi mesin penggerak roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada. Sistem ekonomi Islam selain mengakui kebebasan penggunaan dan pengolahan sumber daya, tetapi kebebasan itu tidak mutlak. Beberapa hak pribadi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas digunakan sebagai bagian dari kemaslahatan masyarakat. Sistem ini menganggap bahwa ada hak-hak sosial yang terkait dengan kepemilikan individu. Individu dihargai selama mereka terkait erat dengan lingkungan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan tidak mengarah pada marginalisasi elemen masyarakat yang lemah. Jadi, munculnya sistem ekonomi Islam merupakan solusi yang tak terbantahkan untuk mengelola masalah ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syariat-syariat yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Oleh karena itu, lebih baik menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari karena kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik sebagai produsen, sebagai distributor, dan sebagai konsumen. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Pembahasan di sini yang pertama dapat mengetahui konsep ekonomi Islam, yang kedua dapat mengetahui tujuan dan fungsi ekonomi Islam, dan yang terakhir dapat mengetahui transaksi ekonomi Islam. Baik, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberi kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan. Jadi dalam istilah gampangnya, menurut saya ekonomi Islam itu yaitu sebuah pengetahuan tentang perekonomian yang berlandaskan agama atau berlandaskan ilmu yang ada dalam Islam, yang
ada dalam Islam itu sendiri. Dalam upaya untuk merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya, yaitu ya seperti pendistribusian manusia itu sendiri, pendistribusian barang yang akan dijadikan dalam ruang lingkup ekonomi itu sendiri, dan lain-lain. Tanpa memberi kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi. Tanpa memberi kebebasan individu artinya ada sebuah pengaturan terikat yang tidak bisa individu itu asal seperti tidak mempunyai peraturan, yaitu ada peraturan terikatnya. Untuk yang selanjutnya, istilah ekonomi Islam menurut Dawam Raharjo, yaitu terbagi ke dalam 3 kemungkinan pemaknaan. Untuk yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yaitu maksudnya ilmu ekonomi, yaitu seperti ilmu pada umumnya, ilmu ekonomi pada umumnya tentang pemasaran dan juga tentang lain-lainnya yang menyangkut dengan ekonomi, tetapi berlandaskan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang ada pada agama Islam. Nah, untuk yang kedua, ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem yang dimana sistem itu menyangkut pengaturan yang meliputi pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu, yaitu sistemnya berupa kegiatan ekonomi yang tetap ada peraturannya, baik itu dalam ruang lingkup masyarakat ataupun negara, dan juga berdasarkan suatu cara ataupun metode tertentu. Metode tertentu itu bisa dari metode-metode yang sudah diajarkan dalam agama Islam ataupun metode-metode yang lain yang disepakati oleh ruang lingkup masyarakat yang ada. Dan untuk yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam, yaitu maksudnya ekonomi Islam itu sendiri adalah perekonomian dalam tanda kutip, yaitu seperti kegiatan-kegiatan jual beli yang ada pada umat Islam, yang terjadi pada umat Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Dalam Al-Mawsu'ah, Al-Ilmiyah, wa Al-Amaliyah, Al-Islamiyah, ciri-ciri ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta dalam Islam. Semua harta benda ataupun alat produksi pada hakikatnya merupakan kepunyaan Allah karena dialah yang menciptakannya. Kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum, dan moral. Hubungan ekonomi Islam dengan akidah dan syariah Islam terlihat dari pandangan Islam terhadap alam semesta yang diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Yang ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Pada dasarnya, Islam mengkehendaki adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang keempat adalah ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada zakat. Dalam sistem perekonomian Islam mengenal adanya tuntunan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian hartanya sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam. Dan yang terakhir adalah larangan riba. Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan uang pada bidang-bidangnya yang normal, seperti uang sebagai alat transaksi dan alat penilaian barang. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, kebutuhan dan keinginan manusia dilandasi syariat agama dengan mengutamakan asas manfaat dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan materi berdasarkan nilai guna dan kepuasan yang diinginkan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep
dasar-dasar Islam yaitu yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Melalui aktivitas ekonomi, manusia dapat mengumpulkan nafkah sebanyak mungkin, tetapi tetap dalam batas koridor aturan agama yang sudah ditetapkan Allah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Setiap makhluk hidup telah disediakan rezekinya selama ia berikhtiar atau berusaha untuk mendapatkannya. Namun Allah tak pernah menjamin kesejahteraan ekonomi tanpa manusia tadi melakukan usaha. Dengan begitu, manusia harus melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan nafkah demi mencari perekonomian yang memadai dengan cara yang baik dan halal. Adalah transaksi dalam ekonomi Islam. Berkaitan dengan perbedaan antara auqat dan akad, maka Abdul Rauf mengemukakan terjadinya perikatan al-aqdu melalui 3 tahap. Yang pertama, al-aqdu atau perjanjian, yaitu pernyataan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Al-ahdu dalam artian ini adalah pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu. Pernyataan tersebut tidak memerlukan persetujuan, baik pihak kedua setuju atau tidak setuju tidak berpengaruh pada perjanjian tersebut. Yang kedua, persetujuan. Pernyataan setuju dari kedua sebagai reaksi atas perjanjian yang dinyatakan oleh pihak pertama. Tujuan persetujuan di sini adalah maksud bersama yang ingin dituju atau yang hendak dituju yang diwujudkan kedua belah pihak. Yang ketiga, apabila 2 janji dilakukan oleh para pihak dinamakan akdu. Akdu di sini memiliki arti semua bentuk kesepakatan atau perjanjian yang didasarkan pada keridhaan dan syariah Islam. Selanjutnya, unsur-unsur akad. 1. Perkalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima atau menyetujui kehendak oleh pihak lain. Yang kedua, dibenarkan oleh syarak. Akad yang melakukan tidak boleh bertentangan dengan syarak atau segala sesuatu yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Adanya akad akan menimbulkan hukum terhadap objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga konsekuensi dan kewajiban yang mengikat para pihak. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Meta dipersilahkan. Dalam transaksi ekonomi Islam, sebagian ulama, kecuali mazhab Hanafi, menyatakan rukun akad jual beli dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu akidun. Akidun berarti perilaku perikatan yang dilakukan oleh salah satu orang atau beberapa orang secara sepihak atau tidak sepihak. Yang kedua yaitu mahalul ahdi, yang berarti suatu benda atau barang yang dijual belikan. Yang ketiga yaitu maudhu'ul ahdi, yaitu tujuan atau maksud diadakannya akad jual beli tersebut. Yang keempat yaitu ijab atau zigot ahdi, yang berarti suatu perkataan yang menunjukkan ungkapan yang dilakukan pada saat akad. Yang kelima yaitu qabul. Qabul di sini berarti perkataan yang menunjukkan persetujuan atas perjanjian atau ijab yang dilakukan.
Sedangkan menurut Hasbi al-Ashidiki menyatakan beberapa syarat-syarat suatu akad. Yang pertama yaitu ahliyatul aqdiyani, yaitu kedua belah pihak dianggap mampu untuk berbuat. Maksud dari mampu di sini memiliki uang untuk melakukan jual beli. Yang kedua yaitu qobiliyatul mahalil ahdili hukmihi, yang berarti suatu benda atau barang yang dijual belikan tersebut memiliki hukum yang baik, yang jelas. Yang ketiga yaitu al-wilayatul syar'iyah fil mawdu'ul. Berarti akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak atas kepemilikan barang tersebut. Kan tidak mungkin semisal kita menjual barang yang bukan milik kita. Yang keempat yaitu an la yakunal ahdu au mau'uhu mamnu'an bil ala an-nash al-syar'iyah. Berarti akad yang dilakukan tidak ada yang terlarang dan yang dilarang oleh syarak, hukum-hukum syarak. Yang kelima yaitu akad jual beli dilakukan memiliki maksud yang positif, memiliki manfaat yang baik, dan tidak membawa kerusakan dan kerugian bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Yang keenam yaitu ijab. Ijab yang dilakukan secara terus-menerus sampai nanti akhirnya terjadi adanya qabul atau jawaban dari atas perjanjian yang dilakukan di awal. Yang ketujuh yaitu akad yang dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat, seperti contohnya pada pasar. Pada pasar tersebut ada beberapa orang yang melakukan ijab dan qabul secara langsung dan tidak berpindah tempat begitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber hukum akad. Di sini sumber hukum akad ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga yaitu ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran, merupakan salah satu sumber hukum yang paling utama dalam akad. Sebagian besarnya mengatur kaidah hukum. Yang kedua yaitu hadis. Ketentuan mengenai muamalah dalam hadis lebih terperinci daripada dalam Al-Quran, namun di sini tidak terlalu mendalam. Yang ketiga yaitu ijtihad. Kedudukan ijtihad sangat penting karena sebagian muamalah yang ada di Al-Quran dan hadis bersifat umum, sedangkan dalam masyarakat kegiatan muamalah selalu terjadi perkembangan yang disesuaikan dengan masyarakat. Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak digunakan oleh para ulama-ulama, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Sistem ekonomi dalam Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan, di mana pelaksanaannya berlandaskan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Hal ini meliputi kegiatan seperti pinjam-meminjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Harta yang ada pada kita sebenarnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan Allah SWT. Sehingga sebaiknya dimanfaatkan dengan tepat demi kepentingan umat manusia, yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.